Halo, perkenalkan nama saya Oktaviani Margareta Sagala dengan NIM 41933111064. Di sini saya akan menjelaskan interpretasi analisis korelasi pada uji korelasi parsial. Bisa kita lihat ya teman-teman, di sini sudah adanya tabel output dari uji korelasi parsial. Tabel pertama yaitu adanya tabel deskriptif statistik. Di sini ada variabel X1 dengan rata-rata 15,3, standar deviasi 1,7029 dengan jumlah 10 data. Kemudian ada variabel Y dengan nilai rata-rata 459, standar deviasi 46,7737 dan jumlah datanya juga 10. Dan terakhir ada variabel X2 dengan nilai rata-rata 1,57, standar deviasi 0,8795 dan jumlah datanya juga 10. Setelah tabel deskriptif statistik, di sini juga ada tabel correlation. Di sini kita akan menjelaskan tentang interpretasi uji korelasi parsial. Sebelum kita mengetahui itu, kita harus tahu dulu pedoman derajat hubungan korelasi parsial, nilai korelasi. Jika nilai korelasinya itu 0 sampai 0,19, berarti hubungannya sangat rendah. Kalau dia 0,2 sampai 0,39, berarti hubungannya rendah. Jika nilainya 0,4 sampai 0,59, hubungannya sedang. 0,6 sampai 0,79 hubungannya kuat, dan 0,8 sampai 1 hubungannya sangat kuat. Ada dua pedoman juga, satu pedoman lagi yaitu tentang nilai signifikan to tailed-nya. Jika nilai signifikan to tailed-nya itu lebih kecil daripada 0,05, berarti adanya hubungan yang signifikan antar variabel. Jika nilai signifikan to tailed-nya itu lebih besar daripada 0,05, berarti tidak adanya hubungan signifikan antara variabel. Kita langsung ke sini ya. Setelah dijelaskan pedoman-pedomannya, kita bacalah interpretasi korelasinya. Di sini variabel kontrolnya belum ditambahkan. Non-A itu artinya belum adanya variabel kontrol antara X1 dan Y. Belum adanya variabel yang mempengaruhi X1 dan Y. Korelasi itu kan pengaruh gitu kan. Jadi kita lihat dulu sebelum ditambahkannya variabel kontrol, hubungan antara X1 dan Y itu hubungan korelasinya sebesar minus 0,317. Tadi kan dibilang kalau dia 0 sampai 0,19 sangat rendah. Berarti kalau dia bernilai positif di bawah 0, negatif berarti di bawah 0. Kalau di bawah 0 berarti tidak adanya hubungan korelasi antara X1 dan Y. Baru kita cek lagi di bagian signifikan to tailed-nya. Nilai signifikan to tailed antara X1 dan Y adalah 0,373. Berarti 0,373 itu lebih besar daripada 0,05. Berarti tidak adanya hubungan signifikan antara variabel X1 dan Y sebelum ditambahkannya variabel kontrol. Lalu bagaimana kalau sudah ditambahkan dengan variabel kontrol? Mari kita lihat. Setelah ditambahkannya variabel kontrol, inilah variabel kontrol di dalam output ini adalah X2. Apakah ada pengaruh X2 ditambahkan dengan hubungannya X1 dan Y? Kita lihat di sini, nilai korelasi antara X1 dan Y setelah ditambahkannya variabel kontrol adalah 0,144, yang berarti adanya penambahan atau bertambahnya atau terjadi peningkatan nilai koefisien korelasinya yang tadinya minus 0,371 bertambah menjadi 0,144.
Kemudian kita lihat lagi signifikan to tailed-nya. Signifikan to tailed-nya adalah 0,712. Berarti 0,712 itu lebih besar daripada 0,05. Berarti tidak adanya hubungan signifikan antara X1 dan Y setelah ditambahkannya variabel X2. Berarti jadi dapat kita simpulkanlah dari tabel korelasi yang ini bahwa setelah ditambahkannya X2, apakah ada hubungan antara X1 dan Y? Dengan adanya X2 sebagai variabel kontrol, sedikit memberi pengaruh hubungan antara X1 dan Y. Hanya sedikit pengaruhnya, hanya di bagian korelasinya. 0,144 itu tergolong sangat rendah. Itu rentannya 0 sampai 0,19. Berarti ini sangat rendah. Jadi adanya pengaruh X2 ini terhadap X1 dan Y, namun sangat kecil di bagian korelasinya. Tetapi di bagian hubungan signifikannya tidak terdapat hubungan signifikan. Jadi begitulah kurang lebih penjelasan interpretasi hasil output analisis korelasi parsial. Sekian dari saya, semoga ini bermanfaat. Terima kasih.